Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Kita akan mulai pelajaran agama pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta Samuel untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam doa. Baik, terima kasih Samuel. Nah, hari ini kita akan bahas tentang keluarga di hadapan Tuhan. Ya, kompetensi dasarnya memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya, nah kita akan indikator pencapaian kompetensinya ya adalah menganalisa makna Kristus adalah sebagai kepala keluarga. Ya, lalu kita akan menganalisis makna hubungan antara suami dan istri berdasarkan Efesus 5 ayat yang ke-22, dan juga nanti akan menjelaskan makna pribadi milik Allah. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, nanti peserta didik bisa bersyukur atas keluarga yang telah diberikan sebagai anugerah Allah dengan sungguh-sungguh, ya. Lalu meyakini pemeliharaan Allah atas keluarga, ya, itu menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa materi kita kemarin? Fungsi dan tugas keluarga. Tugasnya sudah dikumpulkan kan? Ya, sudah dikumpulkan. Maka hari ini kita akan masuk pada materi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, dari kompetensi dasarnya kita akan diskusi, ya, tentang hubungan antar keluarga tersebut. Baik, kelompok yang sudah dibagi silakan diskusikan, ya, apa yang bisa kalian pelajari, apa yang bisa kalian gali, apa yang bisa kalian jelaskan dari materi hari ini. Ya, setelah diskusi dalam kelompok, nanti saya akan minta setiap kelompok untuk menjelaskannya. Silakan. Jika ada yang mau memulai, silakan. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 1. Baik. Mempunyai pertanyaan seperti ini. Apa arti tunduk kepada Allah? Saya lontarkan pertanyaan ini ke kelompok 2. Tunduk kepada Allah. Ya, itu ada kita di poin yang kedua. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, pertanyaan itu apa arti tunduk kepada Allah? Menurut saya itu tunduk kepada Allah artinya melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan setia kepada firman-Nya. Tunduk kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya. Nah, kalau kita lihat tunduk kepada Allah seperti itu, ya kan? Hubungannya dengan Efesus 5 ayat 22 ayat. Kita harus tunduk kepada Allah seperti kita tunduk kepada suami kita dalam Efesus 5 ayat 22. Ya. Jadi sebagaimana materi kita hari ini bicara tentang keluarga di hadapan Tuhan, ya kan? Maka keluarga itu adalah istri dan suami atau istri. Nah, dikatakan istri harus tunduk kepada suami
namun harus didasari tunduk kepada Tuhan. Allah. Ya kan? Jadi mengapa harus tunduk, seorang istri harus tunduk kepada suami? Kalau kalian lihat dari Efesus 5 ayat 22 ini, mengapa seorang istri harus tunduk kepada suami? Seperti yang sudah dijelaskan di menurut Efesus 5 ayat 22, suami itu gambaran dari Allah. Suami itu gambaran dari Allah. Jadi segala perintahnya harus dituruti, walaupun itu tidak terlalu benar, tapi kita juga tahu kalau itu baik buat kita. Ada yang mengomentari, menambahkan tentang istri tunduk kepada Allah ini? Atau ada yang mau bertanya ulang? Jadi tunduk kepada istri, tunduk kepada suami itu karena memang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 itu apa dikatakan di sana? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa tunduk kepada Allah itu adalah tindakan spiritual, ya, didasarkan karena kita takut akan Kristus. Jadi kenapa kita harus tunduk kepada suami? Ya karena dasarnya kita sudah tunduk kepada Allah, ya kan? Makanya kita harus tunduk kepada suami. Pertanyaannya ini, kalau suami itu tidak takut Tuhan, boleh nggak istri melawan? Gitu kan? Apakah memang harus tetap tunduk kepada suami sekalipun dia tidak takut Tuhan? Gimana pandangan kelompok ini? Menurut saya masih sih. Karena itu sudah dijelaskan dalam firman. Walaupun suami tidak percaya kepada Tuhan, tapi istri tetap mempercayai firman yang dipegang. Tetap melakukan firman Tuhan, tetap tunduk. Karena firman Tuhan tidak menjelaskan kamu harus tunduk kepada suamimu kalau dia cinta Tuhan. Enggak dibikin begitu kan? Artinya mau seperti apapun keadaan suami, mau di dalam Tuhan, mau belum, istri harus tetap melayani. Gitu kan? Oke. Jadi jadilah anggota keluarga yang selalu bisa memberikan kesejukan terhadap anggota keluarga yang lain, ya kan? Nah, saya akan memberikan tugas, ya. Jadi kalian buat satu tulisan singkat seperti puisi yang berjudul Keluargaku adalah hartaku, ya kan? Nanti kalian tuliskan keluargaku adalah hartaku. Minggu depan dalam pelajaran berikutnya itu akan dikumpulkan sebelum kita memulai pelajaran yang berikutnya. Lalu yang kedua, minggu depan kita akan membahas tentang pernikahan. Jadi saya minta kepada kalian untuk mempelajari materi ini dengan baik, ya kan? Nah, kelompoknya Andreas minggu depan akan presentasi tentang pernikahan. Nanti dalam pelajaran awal mereka akan mempresentasikan, nanti yang lain bisa menanggapi. Begitu ya? Oke. Terima kasih. Saya kembali mau pastikan, tadi saya di awal lupa untuk absen. Saya akan, sebelum kita berdoa, saya akan pastikan anak-anak yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Baik. Oke, kita karena Samuel tadi sudah membuka dalam doa, sekarang saya yang berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bye.